Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa biwala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia Kiai Haji Ansari dari Bondowoso, pengasuh pesantren An-Nur. Ya. Dulu beliau lama di Bekasi sini di Al-Khairat. Kemudian beliau ke Hadramaut, malam melintang di Sulawesi. Sulawesi lama 6 tahun ya, 6 tahun. Yang kemarin kena gempa tuh. Tapi pondok beliau nggak kena air, ya santai aja. Nah, sekarang beliau nggak sekolah sendiri, ada di Situbondo ya. Alhamdulillah kita ada acara maulid besok, biar bisa pada hadir di Al-Khairat Haji. Makanya karena maulid beliau datang kembali, kesempatan ini kita ambil silaturahmi, kita dengarkan ya apa-apa atau jihad nasihat dari beliau, biar kita lebih rajin belajar ya. Bapak Kufidin talabul ilim, karena kewajiban kita semuanya, makanya kita perlu adanya semangat dari para orang-orang yang menimba ilmu, dari masyayikh dari guru-guru besar. Pada beliau Kiai Haji Ansari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya daim al-fadl ala al-bariyah wa ya basit al-yadain bil-'afiyah wa ya sahib al-mawahib saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairal wara sadiyah wa fir lana ya dal ula fi hadhihi al-lailah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita perjumpakan dalam suasana kekeluargaan, suasana mahabbah, saling mencintai karena Allah. Kita di sini berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah, dan tujuannya pun maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari sesuatu daripada keindahan ataupun masalah-masalah dunia. Alhamdulillah. Yang terhormat pendiri daripada majelis Iqra, Ya, bukan tebang-tebang namanya. Al-Akhillah Haji Ahmad Zubaidi. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam keberkahan Allah, sehat walafiat dijaga beliau, keluarga, dan kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita tidak terasa sebentar lagi kita berpisah dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang kita semuanya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagaimana orang-orang yang senantiasa merindukan kedatangan Rabiul Awal. Sebab bulan ini pernah menjadi saksi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak bulan menjadi bulan yang menjadi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkannya dari alam rahim ini ke alam nyata dunia ini, yaitu di bulan Rabiul Awal. Sehingga bagi orang-orang yang senantiasa merindukan Rasulullah, yang senantiasa setiap detiknya, setiap waktunya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan ini yang ditunggu-tunggu. Sehingga kalau kita mungkin di setiap tahunnya punya tahun baru Masehi, yaitu 1 Januari. Kalau secara umum kaum muslimin mempunyai tahun baru, yaitu tahun baru 1 Muharram. Tapi kalau orang-orang yang senantiasa bersama Rasulullah, merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa hamnya, pikirannya, semuanya
merindukan Rasulullah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rabiul Awal merupakan tahun baru bagi mereka. Ya, tahun baru bagi mereka, orang-orang yang mushtaqun, orang yang senantiasa merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa rindu untuk bersama, ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan inilah bulan Rabiul Awal. Ya, tahun baru bagi mereka. Nah, sehingga alhamdulillah kaum muslimin ya di seluruh penjuru dunia ini, kalau sudah ya masuk bulan Rabiul Awal, masya Allah, inilah bulan dimana kita untuk mengeces, ya, bagaikan alat untuk ngeces, ya, sehingga mereka orang-orang yang senantiasa merindukan Rasulullah, kalau sudah sampai bulan Rabiul Awal, sudah keadaannya sudah berubah, keadaannya sudah bertambah lagi, tambah rindu dengan Rasulullah, tambah semangat untuk mempelajari tentang bagaimana sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi salawatnya kepada Rasulullah, tambah lagi untuk apa? Senang rindu untuk mengamalkan akhlaknya Rasulullah, tambah lagi semangat lagi untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan untuk mengeces, alat untuk mengeces, ya, bagaikan api. Kalau tidak dices ya lemot, lobet. Nah, begitulah orang-orang yang senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rabiul Awal sudah luar biasa mereka, tambah lagi. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ya daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini ya secara kita tidak sadar dulu ya Rasul 1400 sekian, beliau ini senantiasa merindukan kita. Ya, kita ini yang dirindukan oleh ya bukan sahabatnya, tapi kita yang akhir daripada hidup di akhir zaman daripada seperti kita ini. Rasul SAW beliau bersabda dalam fima ruwiya al-hadits, fima ruwiya anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb mata alqa ahibbati, ya Rabb mata alqa ahibbai, ya Rasulullah alasna ahibbuka ya Rasulullah. Yang artinya, ya Allah, kapan saya ini bisa bertemu dengan apa? Orang-orang yang aku cintai ya Rasulullah. Sehingga para sahabat menjawab, bukankah kita ini termasuk orang-orang senantiasa mencintai engkau ya Rasulullah? Tidak, engkau adalah ashabi, engkau adalah sahabatku. Tapi ya sekelompok golongan yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku, dan seandainya mereka memiliki emas sepenuh dunia ini, mereka akan korbankan untuk mempersembahkan dunianya tadi untuk apa? Untuk senantiasa membelaku, merindukanku, berjuang di jalanku. Ya Allah, ini Rasul SAW rindu kepada kita. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saja Rasul SAW merindukan kita, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita ini? Ya, hitunglah. Ya, semenjak kita bangun ya tidur kita, apakah kita ini ya terlintas ya hubungan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada kontak enggak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita bangun pagi dari bangun kita sampai kembali kepada tempat tidur kita, berapa persen ada hubungan kontak bagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mendoakan kita. Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, tu'radu alaihi a'malu ummati. Semua amal perbuatan umatku itu disodorkan oleh Allah SWT, diperlihatkan oleh Allah SWT, kita ini semuanya. Ya, segala macam apa yang kita perbuat, dari sekecil apapun sampai yang besar, yang soleh dan yang perbuatan yang tidak baik, semuanya disodorkan kepada Rasulullah SAW selama 24 jam. Alangkah malunya kalau kita ini ya perbuatan kita yang sekiranya ya mengusik Rasul SAW, menyakiti Rasul SAW, malu kita. Sebab semua amal perbuatan kita tu'radu a'malu ummati, fa in wajadtu khairan hamidtullah wa in wajadtu syarran astaghfartu lahum.
manakala aku dapati ya, perbuatan amal perbuatan daripada umatku yang baik, hamidullah, saya bersyukur, senang, bahagia, bangga, bersyukur pada Allah SWT. Itu. Tapi sebaliknya, manakala aku dapati dari perbuatan ya umatku ya melenceng, bermaksiat, jauh daripada syariatnya Allah, jauh daripada syariatnya Rasulullah SAW, ya keluar daripada syariatnya, ya Rasulullah enggak diam, ya beliau istaghfartu lahum, saya memintakan ampun kepada mereka, kepada Allah SWT. Alhamdulillah, ini ya rahmatnya, sifat rahmah ar-Rasul SAW kepada umat kita yang sekarang ini, yang senantiasa didoakan oleh ar-Rasul SAW. Oleh sebab itu kita berusaha setiap harinya, berusaha. Yang namanya kita bukan manusia yang maksum, manusia yang Masya Allah 24 jam kita ini senantiasa ibadah kepada. Paling tidak ya hendaknya kita setiap hari ya berusaha bagaimana ya kita bisa menyenangkan hatinya Rasul SAW. Dengan apa? Banyak sekali. Dengan apa? Dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, dengan menghidupkan akhlaknya Rasul SAW. Dengan apa? Dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Itulah menjadikan kebahagiaan tersendiri kepada Rasul SAW. Ya. Sekarang ini kita pernah belajar kita, ya, entah yang SD, yang SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Sekarang kalau kita misalnya ada tugas dari guru, ya, ada tugas dari guru, PR dan sebagainya dan sebagainya. Kalau seandainya murid itu nggak mengindahkan tugasnya, kira-kira bagaimana itu dosennya atau gurunya itu, ya, si anak tadi nggak ngerjakan, nggak ngumpris, nggak memperhatikan, masa bodoh, kira-kira bagaimana gurunya itu? Begitulah ya Rasul SAW, ya mungkin barangkali begitu, ya. Alangkah baiknya kalau kita ini senantiasa setiap hari ya Allah berusaha supaya Rasul SAW itu senang kepada kita, ya, tersenyum kepada kita. Karena setiap amal perbuatan yang kita perbuat dari kecil sampai yang besar apapun itu bentuknya, tu'radu alayya, ditayangkan oleh seakan-akan live, ada CCTV-nya yang langsung ditayangkan kepada Rasul SAW. Ya Allah, bagaimana kalau seandainya kita ya Allah bermaksiat kepada Allah, ya Allah, alangkah malunya kita, malu kepada Allah, malu kepada Rasul SAW. Ya Allah, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin yang terakhir, saya ingin memberikan satu beberapa sunnah yang mungkin sunnah ini kita amalkan, ya. Rasul SAW menjadikan beliau sebab tersenyum kepada kita. Karena siapa yang mau mengamalkan sunnah ini kalau bukan kita yang beriman kepada Rasulullah? Apakah orang kafir? Ya, apakah orang kafir? Orang-orang yang tidak pernah sujud pada Allah yang akan menghidupkan sunnah Rasulullah? Ya kita, umat Rasul yang beriman kepada beliau di akhir zaman ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya insya Allah ingin saya menyampaikan beberapa sunnah yang mungkin kalau kita amalkan, insya Allah Rasul SAW akan tersenyum. Ya, insya Allah. Di antaranya yaitu memotong kuku, ya. Jangan sampai kita ini, ya, kuku itu tidak dipotong lebih dari 40 hari. Ya. Sebab kalau sudah lebih dari 40 hari itu dia menjadi basisnya ya setan. Jadi dia menjadi basisnya setan. Ya, dia paling senang setan itu. Ya. Jadi dipotong. Dan paling afdolnya memotong itu boleh di antara waktu-waktu seperti hari Kamis, bagus. Dan paling afdol itu hari Jumat pas hari asar, setelah sholat asar, ya itu paling afdolnya memotong kuku. Jadi caranya memotong kuku itu ada variasi, ulama berbeda pendapat. Monggo silakan yang mau mengamalkan. Menurut Imam Ghazali, beliau
memotong kuku secara sunnah Rasul SAW, beliau memotong dari telunjuk dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Bukan dari ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru 10 terakhir. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini terakhir. Ini cara menurut Imam Ghazali. Insya Allah itu caranya ada barokahnya. Karena kita mengikuti siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada pekerjaan kecuali pekerjaan Ar-Rasul yang paling dicintai oleh Allah SWT. Ya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, boleh gini, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi 1, 2, 3, 4, baru 5 terakhir jempolnya. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kaki, minta maaf, dari ujung kadang terus dah urutan itu. Masya Allah, sampai memotong kuku diatur oleh Islam. Ya, itu potong kuku ya. Nah, bagaimana selepas kita memotong kuku? Apakah kuku itu ya, dipendam? Ya, jangan memotong kuku dalam keadaan kita punya hadas besar. Alangkah baiknya memotong kuku itu dalam keadaan kita berwudu, karena kita ya akan menjadi saksi. Ya, apalagi kita mau cukur apa, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah ibadah kita akan menjadi saksi semua. Ibadah kita macam-macam ya, sholatnya, zikirnya, apa semuanya akan menjadi saksi. Begitu ya kuku akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT kalau kita memotongnya dalam keadaan berwudu. Nah, setelah itu dipendam, ya, dipendam. Itu sebaiknya. Jadi jangan sampai lebih 40 hari. Ya, seminggu itu paling afdal tadi hari Jumat waktu asar. Setelah sholat asar, monggo. Kenapa para salaf itu memilih waktu itu? Karena itu waktu rahmat, waktu mustajabah. Ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir mungkin, karena tentu banyak ini sebenarnya banyak. Soalnya nanti kita mungkin Kiai Ahmad Zubaidi akan membedah tentang nanti selanjutnya tentang adab, cara-cara di dalam ke setiap harian daripada aktivitas kita. Itu diatur oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir mungkin yaitu ini sudah rata-rata baca Quran sudah selesai. Insyaallah. Iya. Iya. Sudah ya? Iya. Nah, saya mau tanya nih. Di antara kita nanti ya di dalam alam kubur kita pingin alam kubur kita menjadi suatu ruangan, suatu tempat yang menyenangkan. Itu dambaan kita ya. Karena apa? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minha fama ba'dahu aysarah. Wa in lam yanju minha fama ba'dahu aqsar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kubur itu merupakan pintu gerbangnya alamul akhirah. Barang siapa yang selamat di kuburannya, artinya dia selamat, sukses. Ya, dari soal malaikat, dari semuanya sukses, selamat. Maka perjalanan berikutnya, ya setelah seorang itu bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar, menuju peradilan Allah di mizan, menuju siratal mustaqim, dijamin ya di alam kuburnya. Kalau sudah pertama di alam kuburnya pintu gerbangnya di alam akhirat, dia mendapatkan kemudahan, sukses, ya berhasil di situ, maka kata Rasulullah SAW sudah dipastikan perjalanan berikutnya, ya karena ini lebih dahsyat lagi, lebih sulit lagi, akan diselamatkan oleh Allah SWT kalau sudah alam kuburnya sukses.
salah satu ya resep Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa selamat di alam kubur kita, ya kita bisa sukses di situ, ada jaminan di situ, ada resep di situ. Kira-kira kita mau ngambil ini resep? Oh, kalau kita resep dari dokter nggak tahu ada jaminan yang ya jaminan sembuh atau mungkin paling tidak kita bisa ya meringankan. Yang penting sudah resep dokter, udah kita beli itu. Ya apa aja kita jual. Ya BKB-nya digadekan apa saja demi resep tadi. Ya. Demi kesembuhan, demi apa enak kita. Ya Rasul SAW ngasih resep, yaitu hendaknya kita tiap malam rutin, ya rutin istiqomah. Kapan itu? Sebelum tidur. Apa itu amalannya? Membaca suratul Tabarak. Itu salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau mengamalkan itu? Kalau bukan kita. Ya. Apa suratul Tabarak itu? Kalau sudah alhamdulillah ini sudah dari ya berapa 2 tahun yang lalu ke sini saya alhamdulillah masih Iqra. Insyaallah sudah pada Quran besar ini sudah. Ya. Suratul Tabarak hiya mani'atun min adzabil qabr. Suratul Tabarak itulah yang akan ya menghandle, yang akan membackup, yang akan menghalangi, yang akan memberikan pertolongan, perlindungan daripada adab kubur. Kalau saja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang begitu, kalau kita nggak percaya kan naudzubillah murtad, iya kan? Katanya siapa? Nah ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang dijamin kalau kita setiap malam baca suratul Tabarak, ya istiqomah kita, karena Rasulullah SAW yurwa diriwayatkan beliau nggak tidur kecuali sudah baca 2 surat. Apa itu? Suratul Tabarak dan suratul Sajadah. Monggo di satu saja Anda kalau mau ngamalkan. Boleh dua-duanya di antara 2 riwayat ini. Suratul Sajadah dengan suratul Tabarak. Suratul Tabarak hiya mani'atun min adzabil qabr. Di riwayat yang lain suratul Sajadah hiya mani'atun min adzabil qabr. Sama teksnya, cuma beda surat. Ya, kok sedemikian rupa luar biasanya surah ini sampai Rasul SAW wudittu an takuna fi qulubi ummati. Saya menginginkan, ya Allah, saya alangkah senangnya kalau setiap umatku, satu-satu daripada umatku ada suratul Tabarak di dalam hatinya. Apa maksudnya hafal? Karena apa? Luar biasanya ini. Ini suratul Tabarak yang akan memberikan syafaat, memberikan perlindungan daripada adab kubur. Yang akan menjamin kalau kita istiqomah, ya insya Allah akan selamat daripada adab kubur, fitnah kubur. Dengan apa? Dengan suratul Tabarak. Yang terakhir diriwayatkan ketika ada seseorang akan disiksa oleh Allah SWT, ya karena dosanya terlalu banyak, tapi orang ini ya waktu di dunia, masya Allah punya keistiqomahan itu membaca suratul Tabarak. Karena dosanya yang mungkin dosa-dosa yang lain yang tidak belum sempat taubat, ya akhirnya apa? Malaikat memvonis tidak bisa, ini harus disiksa. Sudah ketika akan menyiksa orang tersebut, ini diriwayatkan dalam hadis. Akhirnya sudah mau dipukul, disiksa, datang seseorang. Ya, begitu gantengnya, harum, bercahaya, menghalangi malaikat tersebut. Akhirnya orang ini heran, siapa Anda? Kok menghalangi saya? Kok melindungi saya? Kenapa Anda? Siapa dan Anda? Saya adalah suratul Tabarak. Saya adalah suratul Tabarak yang waktu Anda setiap mau tidur istiqomah membacanya waktu kamu hidup. Dilindungi orang itu, luar biasa. Akhirnya apa? Tetap terjadi perdebatan di antara malaikat dengan suratul Tabarak. Katanya katanya malaikat, ya Allah tidak bisa. Ini orang banyak dosanya, harus disiksa, tidak bisa ya Allah. Bersikeras tetap. Suratul Tabarak begitu juga. Bersikeras, artinya jadi terjadi apa? Dialog yang apa? Yang seru begitu.
Katanya surat Tabarak, ya Allah, kalau seandainya saya tidak bisa melindungi orang ini, kalau saya seandainya tidak bisa ya memberikan syafaat kepada orang ini, maka saya mohon ya Allah, surat Tabarak tidak engkau hapus di rentetan dalam ayat-ayatmu, di dalam surat-suratmu ya Allah, hapus saja itu ya Allah. Siapa yang mau menghapus? Kalamnya Allah sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Allah yang menjaga, Allah yang berkehendak tentang firman-firman Allah. Tidak bisa dihapus. Ternyata surat Tabarak menang. Tidak dihapus oleh Allah SWT dan dikabulkan surat Tabarak memberikan syafaat kepada orang tersebut. Alhamdulillah, selamatlah orang tersebut daripada adab fitnah kubur. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan berakhirnya ini ya berarti kita sebentar lagi akan kita berpisah dengan bulan Rabiul Awal. Ya, kita pun akan ditinggalkan oleh Rabiul Awal. Mudah-mudahan Rabiul Awal tahun ini Allah jadikan Rabiul Awal yang paling berkah. Allah jadikan Rabiul Awal bukan yang terakhir daripada kita, pengabdian kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jumpakan kembali, Allah pertemukan kembali dengan Rabiul Awal di tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dari dua sunnah ini, memotong kuku dengan membaca surat Tabarak, menjadi oleh-oleh di dalam majelis kita, dan kita sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah SWT bisa mengamalkan sunnah ini sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senang dan bangga dan tersenyum di dalam alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kita semuanya. Ya, apabila ada suatu hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, mohon maaf yang selebar-lebarnya dan yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinin
وحسن مقاصدنا وبين لنا ويسر أمورنا